Bab 1379, menyedihkan. Mengenakan biaya, senyum ganas terbentuk di wajah Shitian saat dia melihat penghalang energi pecah dari langit. Dia melambaikan tangannya ke bawah dan dengan dingin berteriak. Setelah teriakan Shitian terdengar, banyak Do Wang dan Do Huang yang telah diblokir di luar menyerbu ke depan dengan raungan ganas. Mereka menyerbu ke arah dinding seperti badai. Mengenakan biaya, Cailin tiba-tiba meraih pedang panjang di pinggangnya saat dia melihat sosok manusia menyerbu dengan keinginan yang melonjak untuk membantai. Douki yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang setinggi 1000 kaki membelah lusinan Do Huang menjadi dua. Pada saat yang sama, tangisan sedingin es keluar dari mulutnya. Bang! Banyak sosok di dinding bangkit saat tangisan dingin Cailin terdengar. Mereka bertabrakan dengan keras dengan pasukan individu kuat dari sekte singa mendalam, dan suara pertempuran bergema di sekitar langit. Dokter peri kecil, aku akan menyerahkan Xiao Xiao padamu. Jaga dia baik-baik. Mata cantik Cailin beralih ke dokter peri kecil di sisinya. Dia dengan lembut memberi perintah setelah menerima situasi pertempuran, yang menjadi sangat intens saat pasukan bertabrakan. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Mumi. Meskipun Xiao Xiao kecil masih muda, dia sepertinya merasakan perbedaan atmosfer saat dia buru-buru memeluk kaki panjang Cailin. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menggunakan matanya yang hitam pekat dan berkaca-kaca untuk melihat ibunya. Jadilah penurut, jangan takut. Ibu akan pergi dan mencarimu sebentar lagi, Cailin dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao kecil. Senyum manis muncul di wajahnya yang menawan. Setelah itu, dia menyerahkan Xiao Xiao ke dokter peri kecil. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di matanya yang cantik. Namun, dia mengatupkan giginya, berbalik, dan bergegas ke udara. Douki yang agung melonjak dan mengubah beberapa ahli tercepat Do Wangs di depan menjadi genangan darah. Shitian, apakah kamu berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini? Cailin berdiri di udara kosong. Matanya yang sedingin es melesat ke arah Shitian di kejauhan saat dia dengan dingin berteriak. Haha, bagaimana aku bisa menolak undangan kecantikan? Shitian tertawa terbahak-bahak setelah mendengar tawaran ini. Bilah emas di tangannya menari dan membentuk kumpulan bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilatan. Kedua matanya berapi-api panas saat mereka mempelajari sosok yang sangat halus dan tebal di depannya. Sosok ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang pas. Nafsu tiba-tiba bangkit dari perut bagian bawahnya. Makhluk yang mempesona seperti itu benar-benar langka. Ini benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiao Yan ini. Begitu aku merebutnya, kecantikan seperti itu akan menjadi milikku. Cailin tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah melihat Shitian menerima pertempuran. Douki melonjak dari tubuhnya tanpa ditahan. Pedang panjang di tangannya terbuka saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping Shitian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam itu mengenai sudut yang berbeda dan menutupi semua titik fatal di tubuh Shitian seperti badai. Ekspresi Shitian mungkin tampak tenang ketika menghadapi tubuh Cailin, tetapi hatinya menjadi berhati-hati. Cailin tidak lebih lemah darinya. Pengalaman pertempurannya pasti lebih besar darinya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, dia tidak berani meremahkannya. Bilah emas menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang yang tajam. Sementara Cailin dan Shitian terlibat dalam pertempuran besar di langit, area dalam radius 1000 kaki dari benteng dipenuhi dengan perkelahian yang kacau. Para ahli dari aliansi yang semuanya maju. Kedua belah pihak bentrok dan pertempuran sengit yang berapi-api segera meletus. Selama pertempuran sengit antara kedua belah pihak ini, beberapa ahli yang secara tidak sengaja membiarkan lawan mereka mengambil celah dan membunuh mereka. Bahkan beberapa elit Duzong tidak dapat melindungi diri mereka sendiri.
Jika mereka tidak beruntung, mereka akan dikelilingi dan diserang oleh lebih dari selusin orang yang mengakibatkan mereka mundur dari cedera serius. Jika seseorang tidak beruntung, tidak jarang seseorang terbunuh di tempat. Tianzun ke-9 ditangguhkan di langit di luar medan pertempuran yang kacau. Matanya acuh tak acuh saat dia menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyum dingin muncul di tubuhnya. Di matanya, semua orang mati adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke tanah oleh kekuatan yang tidak biasa ketika mereka mati. Bahkan jiwa-jiwa yang lemah pun tidak luput bertarung. Semakin banyak kematian semakin baik. Tianzun ke-9 tertawa dengan suara dingin. Semakin banyak orang mati, semakin baik untuk Hall of Souls. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Kecepatan semacam ini berkali-kali lebih cepat daripada di masa lalu. Bang! Dokter peri kecil memeluk Xiao kecil di dinding. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar ki racun. Itu mengenai ahli sekte singa mendalam yang telah menyerang dinding sampai dia memuntahkan darah hitam dan jatuh. Setelah itu, dia membiarkan Xiao kecil menyembunyikan matanya di bahunya. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Aliansi Yan mungkin memiliki keunggulan dalam hal medan, tetapi kuantitas dan kualitas ahli mereka jauh lebih rendah daripada sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka dapat memblokir pihak lain untuk beberapa waktu, ini tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, cukup banyak tempat telah dilanggar oleh para ahli dari sekte singa yang mendalam. Para ahli ini bergegas ke tembok kota dan menyebabkan banyak kehancuran. Jika beberapa ahli aliansi yang tidak berusaha untuk memblokir musuh, kemungkinan kehancuran ini akan berkali-kali lipat lebih besar. Dokter peri kecil Jie, kamu harus membawa Xiao kecil dan pergi. Tempat ini tidak akan bisa bertahan lama. Tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari samping dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh dan menemukan bahwa King Lin telah berbicara. Pada saat ini, King Lin sudah memanggil semua ahli yang bisa dia kendalikan. Dengan kekuatan misterius yang dia miliki, bagian dinding ini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Hehe, kamu berpikir untuk pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Tangisan King Lin baru saja terdengar ketika beberapa sosok seperti hantu tiba-tiba bergegas mendekat. Mereka tetap tergantung di udara sebelum tertawa terbahak-bahak. Elite Dozens? Dokter peri kecil mengerutkan alisnya sedikit setelah melihat beberapa sosok ini. Sekte singa mendalam mulai menggunakan para ahli ini. HMPH, beberapa Dozens di bawah 3 bintang berani bertindak lancang di sini. King Lin dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerbu ke depan. Para ahli yang dikendalikan menembak pada saat yang sama. Mereka menyerang dan mengepung beberapa Dozens itu. Dokter peri kecil, pergi! Tian Huo Zunze juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak untuk memblokir Dozen elit itu. Dia berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke kejauhan. Kelompok besar Dozens dari sekte singa mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna. Tian Huo Zunze tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka muncul di sampingnya. Ini semua adalah Dozens elit dalam aliansi Yan. Meskipun jumlah mereka jauh dari sebanding dengan sekte singa yang mendalam, mereka masih perlu bertarung. Mengenakan biaya, Tian Huo Zunze berteriak dengan suara yang dalam. Kakinya menekan ke tanah saat tubuhnya memimpin untuk menyerang ke depan. Beberapa elit Dozens mengikuti di belakangnya. Ceka, gadis kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya diri lama ini melihat seseorang yang memiliki kekuatan spiritual seperti itu pada usia seperti itu.
Mata dokter peri kecil sedikit redup ketika dia melihat pemandangan ini. Dia memeluk Xiao Xiao kecil dan mulai buru-buru menarik kembali. Namun, dia baru saja mundur sejauh 1000 kaki ketika kabut hitam pekat menyerbu. Seorang lelaki tua yang tampak teduh bergegas keluar dari kabut. Dia mengeluarkan tawa aneh ketika rantai di tangannya dengan kejam menembak ke arah Xiao Xiao kecil di pelukan dokter peri kecil. Bajingan! Dokter peri kecil tiba-tiba menjadi marah ketika dia melihat orang tua sialan itu menyerang seorang anak. Dia melambaikan tangannya dan pilar Douki beracun yang mematikan melesat keluar dan menjatuhkan rantai itu ke samping. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan dia sekali lagi menarik kembali bukannya mengejar. Kemana kamu bisa melarikan diri? Dokter peri kecil baru saja mundur ketika sosok hitam lain tiba dengan angin kencang. Angin tajam dilepaskan dari telapak tangan dan dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Sementara sosok hitam ini menyerang, lelaki tua yang tampak menyeramkan itu sekali lagi bergegas mendekat. Kedua serangan itu melepaskan dengan kekuatan penuh mereka di kedua sisi dokter peri kecil yang mengelilinginya dalam proses itu. Bang! Xiao Li, tangkap dia! Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari 2 bintang 6 Elite Douzons. Sudut matanya melirik Xiao Li yang jaraknya cukup dekat. Dia mengayunkan tangannya dan angin lembut membawa Xiao Xiao kecil menjauh darinya. Pada saat yang sama, Douki beracun yang sangat mematikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Itu menerima serangan gabungan dari 2 Elite Douzons. Tidak jauh dari situ, Xiao Li memperhatikan dokter peri kecil dikepung dan diserang. Dia buru-buru pindah ketika dia melihat dia melemparkan Xiao Xiao kecil ke arahnya. Dalam beberapa lompatan, dia telah tiba di belakang Xiao Xiao kecil. Namun, sosok seperti hantu mencapai Xiao Xiao kecil ketika Xiao Li baru saja mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Angin kencang menghantam dada Xiao Li dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang kuat menyebabkan Xiao Li memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. Bajingan! Mata Xiao Li berubah menjadi merah darah ketika dia melihat bahwa orang ini berniat untuk menangkap Xiao Xiao kecil setelah meluncurkan serangan diam-diam. Ceka-ceka! Orang tua kurus itu tertawa aneh. Setelah itu dia berbalik dan meraih Xiao Xiao kecil di udara. Cailin, yang bertarung melawan Shitian di kejauhan, segera menjadi pucat ketika dia melihat apa yang terjadi. Medusa, cepat menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang lama karena kejam. Pria tua kurus itu meraih pakaian Xiao Xiao kecil di depan banyak mata yang terkejut. Dia menatap Cailin dengan wajah garang, tetapi saat dia mengucapkan kata terakhirnya, rasa dingin tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Itu baru saja terwujud ketika tangan sedingin es tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa peringatan sebelumnya. Setelah itu, dengan kejam menjepit seperti tang logam. Suara patah tulang bisa jadi karena leher lelaki tua itu patah. Penglihatan tepi dari lelaki tua itu melirik tepat sebelum dia meninggal. Seorang pria berpakaian hitam yang tidak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh tanpa sadar muncul di belakangnya. Pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul secara acak membuang mayat pria tua itu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil itu yang menggunakan hitam pekatnya yang besar untuk menatapnya. Senyum lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Mengangkat kepalanya, dia mengamati Cailin dan yang lainnya di kejauhan, yang tubuhnya tiba-tiba menegang. Dengan senyum tipis, suaranya yang lembut perlahan ditransmisikan ke telinga Cailin. Maaf, saya telah kembali sedikit terlambat. Bab 1380, membunuh dengan satu serangan telapak tangan. Xiao Yan, kakak ketiga, kepala aliansi. Banyak orang dengan cepat menjadi terpana ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba muncul di dinding. Sesaat kemudian, kegembiraan liar tiba-tiba melonjak. Banyak bentuk alamat yang berbeda tiba-tiba bergema di atas benteng.
Meskipun pemuda itu tampaknya telah dewasa setelah beberapa tahun, wajahnya yang sangat dikenalnya masih dikenali oleh banyak orang dalam sekejap. Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar seruan gembira ini. Dia baru saja akan berbicara ketika alisnya sedikit terangkat. Sesosok muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Angin telapak yang tajam dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Hati-hati! Serangan menyelinap tiba-tiba menyebabkan banyak orang terkejut, menyebabkan banyak dari mereka buru-buru memperingatkannya. Bang! Suara teredam tiba-tiba muncul ketika tangisan itu muncul. Wajah semua orang menjadi terpana ketika mereka melihat ahli dari sekte singa mendalam yang berada di kelas Douzun terbang mundur tanpa alasan. Darah dimuntahkan dari mulut orang itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa melihat saat Xiao Yan menyerang. Xiao Yan bahkan tidak berbalik saat dia melukai seorang elit Douzun hingga muntah darah dan menarik diri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, memperhatikan di mana aliansi Yan sedang kewalahan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mulailah ofensif, Bang! Gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari udara tidak jauh setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Suara gemuruh suara angin muncul satu demi satu, dan semua orang yang hadir melihat lusinan sosok melangkah di udara di langit. Mereka muncul seperti bintang jatuh saat mereka muncul di atas dinding dalam beberapa kilatan. Elit Douzuns. Orang-orang kuat dari aliansi Yan dan sekte singa mendalam tiba-tiba menghirup udara sejuk ketika lusinan sosok ini muncul di atas dinding karena mereka telah menemukan bahwa kelompok besar ini hanya terdiri dari elit Douzuns. Sungguh barisan yang menakutkan. Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap sosok manusia yang tergantung di langit dengan ekspresi tercengang. Setidaknya ada 30 orang yang hadir. Dengan kata lain, setidaknya ada 30 Douzuns. Barisan yang menakutkan seperti itu dapat mendominasi faksi manapun di wilayah barat laut. Orang ini sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Level apa yang telah dia capai? Banyak mata menatap pemuda berpakaian hitam yang memeluk Xiao Xiao kecil. Beberapa kejutan melonjak di dalam hati mereka. Setelah itu, kegembiraan karena lolos dari bencana diam-diam memenuhi hati mereka. Mereka masih jelas menyadari bahwa sekte singa mendalam sangat kuat, tetapi hati mereka entah kenapa merasa lebih aman ketika mereka melihat Xiao Yan. Haha. Semuanya, ayo serang. Izinkan kami merasakan betapa kuatnya Douzuns di bagian barat laut benua itu. Kakak tertua Hu tertawa ke arah langit. Dia melangkah melalui udara kosong dan bergegas menuju para ahli dari sekte singa mendalam. Para ahli yang tersisa di belakangnya juga tertawa dan menembak ke depan. Dou Qis yang mengerikan mengguncang benteng. Xiao Yan hanya tersenyum melihat situasi yang berubah. Dia menarik matanya dan menatap gadis di lengannya. Dia telah menatapnya dengan mata hitam pekatnya yang besar untuk waktu yang lama. Dia dengan lembut bertanya, "Siapa namamu?" "Xiao Xiao." Gadis kecil itu menatap Xiao Yan. Meskipun dia tidak akrab dengan penampilannya, perasaan khusus terkait yang berasal dari garis keturunannya menyebabkan dia tidak berhati-hati terhadap Xiao Yan. Jawabannya terus terang tetapi malu-malu. Perasaan yang tidak biasa melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia melihat Xiao Xiao kecil yang lucu. Dia tersenyum dan mencubit hidung kecilnya sebelum bertanya, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Xiao Xiao kecil dengan serius menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggunakan bisikan yang sangat lembut untuk menjawab, "Apakah kamu ayah?" Kata lembut itu ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, menyebabkan hatinya bergetar hebat. Perasaan melonjak di sekujur tubuhnya seperti air banjir. Senyum yang sangat cemerlang dan hangat perlahan mekar di wajahnya. "Anak yang baik, Lat, kamu akhirnya mau kembali." Tangisan nyaring gembira tiba-tiba bergema saat Xiao Yan memeluk Xiao Xiao kecil. Dia menoleh dan melihat seorang pria dengan cepat menggulingkan kursi rodanya.
Beberapa kegembiraan melonjak di hatinya ketika dia tertawa. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, bagaimana kabar kalian berdua? Anda, wajah Xiao Li yang awalnya gelap dan dingin saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menyerbu dan dengan kasar menarik Xiao Yan ke pelukan besar. Tangannya dengan paksa menepuk bahu Xiao Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Li menatap Xiao Yan di depannya. Bahkan seseorang yang sedingin dia menjadi bersemangat pada saat ini. Dia mulai tertawa. Ya. Xiao Yan mengangguk. Setiap orang telah mengalami beberapa perubahan selama beberapa tahun ini. Namun, satu-satunya hal yang sulit diubah adalah hubungan antar saudara ini. Bagus kamu kembali. Masih belum terlambat. Xiao Ding mengamati Xiao Yan yang terdiam sesaat. Xiao Ding tersenyum saat mengomentari situasinya. Haha, Ketua Aliansi, kamu benar-benar telah melakukan peranmu sebagai pemimpin lepas tangan dengan sangat baik. Beberapa sosok lainnya bergegas mendekat sementara Xiao Yan mengangguk. Tawa akrab menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya, Kaisar S. Haibodong, FAMA, dan Raja Pil dari Kekaisaran Jia Ma, Gu Hi. Xiao. Sosok merah bergegas mendekat sementara Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sosok tua yang sudah dikenalnya ini. Dia menarik Xiao ke pelukannya. Setelah itu, matanya yang cantik terus menyapu tubuh Xiao karena takut akan kecelakaan sekecil apapun yang terjadi padanya. Xiao Yan mengamati wanita menyihir di depannya ini. Dia masih tampak halus dan bervolume meskipun mengenakan baju besi merah yang ketat. Kelembutan juga muncul di matanya saat dia dengan lembut memanggil, Cailin. Sosok Cailin yang cantik menegang ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik agak rumit saat menatap pemuda berpakaian hitam di depannya. Dia segera menggosok kepala Xiao kecil sambil berkata, kupikir kamu tidak akan kembali. Suara Cailin mengandung kemarahan sementara itu juga menyembunyikan beberapa keluhan. Selama tahun-tahun ini, dia, sebagai seorang wanita, tidak hanya harus membesarkan anak ini, dia juga harus mengembangkan aliansi Yan. Dia telah mengkhawatirkan semua masalah ini, dan semua beban ini telah diserahkan kepadanya oleh pria ini. Kakak ketiga, ipar perempuan mengalami kesulitan selama tahun-tahun ini. Anda seharusnya tidak mengecewakannya. Kalau tidak, aku dan kakakmu akan menjadi yang pertama menentang. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada rendah ketika dia melihat Cailin. Betul sekali. Kami harus berterima kasih kepada Cailin selama bertahun-tahun ini. Haibodong dan yang lainnya di samping mengangguk setuju. Xiao Yan diam. Dia mencari bibir Cailin yang melengkung dan permintaan maaf tiba-tiba melonjak di hatinya. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut memeluk pinggang lembut seperti ular itu. Dia mengabaikan perjuangannya dan menariknya ke pelukan sebelum dia dengan lembut berkata, maaf. Sudah sulit bagimu. Bahkan seseorang sekuat Cailin merasakan hidungnya menjadi berair ketika dia mendengar suara lembut di samping telinganya. Terlepas dari seberapa kuat dia bertindak di mata publik, dia masih seorang wanita. Apalagi dia adalah seorang wanita yang telah menetap. Hatinya pasti akan merasakan beberapa keluhan ketika suaminya pergi selama bertahun-tahun, tetapi keluhan ini tiba-tiba menghilang setelah mendengar 2 kalimat lembut ini. Jangan berpikir bahwa aku akan melepaskanmu karena ini. Meskipun keluhan di hatinya telah menghilang, Cailin yang keras kepala masih menggertakkan giginya dan membentak. Wajahnya yang dingin namun cantik berubah sedikit memerah saat dia membebaskan dirinya dari tangan Xiao Yan. Dia adalah orang yang sangat kuat di mata semua orang dari aliansi Yan. Oleh karena itu, dia tidak mau terlihat dalam pelukan Xiao Yan seperti wanita kecilnya. Serahkan yang lainnya padaku. Xiao Yan tersenyum sebelum dengan lembut mencubit wajah kecil Xiao. Dia berkata, putri yang baik, kamu harus mengikuti ibumu. Ayah,
lakukan yang terbaik. Xiao kecil mengangguk dan berbicara dengan lembut dan malu-malu. Hati-hati. Ada banyak elit Dozuns di sisi lain. Cailin berkata dengan sedikit khawatir. Xiao yang tersenyum dan melangkah ke udara. Dia perlahan berjalan menjauh dari dinding sementara matanya melirik pria besar berambut emas. Pria itu dengan muram menatapnya dari kejauhan. Kamu Xiao Yan? Kepala aliansi dari aliansi Yan. Shi Tian menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memeluk Cailin sebelumnya, dan kecemburuan yang kuat muncul di dalam hatinya. Meskipun dia belum mengambil benteng kuning misterius, dia sudah menganggap Cailin sebagai miliknya. Bagaimana dia bisa menahannya dinodai oleh orang lain? Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin Shi Tian. Shi Tian segera menjadi marah saat melihat Xiao Yan mengabaikannya. Pisau besar di tangannya tiba-tiba ditebas dengan kejam. Pedang sepanjang 1000 kaki bersinar dengan kejam menebas kepala Xiao Yan. Hati-hati. Dia adalah kepala sekte dari sekte Singa Mendalam, bintang 6 elit Dozon. Cailin dan yang lainnya di dinding buru-buru memperingatkan Xiao Yan ketika mereka melihatnya mengabaikan Shi Tian. Pedang emas bersinar dengan kejam menghantam tubuh Xiao Yan setelah peringatan semua orang. Namun, serangan yang luar biasa kuat itu gagal memaksa Xiao Yan mundur bahkan setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Shi Tian bukan satu-satunya yang terpana ketika melihat ini. Bahkan kelompok Cailin memiliki wajah yang benar-benar tercengang. Serangan Shi Tian adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 Dozun tidak berani terima secara langsung tanpa memasang pertahanan apapun. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya saat telapak tangannya perlahan diayunkan ke arah Shi Tian. Angin panas yang menakutkan menembus udara dan berkumpul menjadi tangan api besar di depan Shi Tian dengan kecepatan seperti kilat. Itu menabrak tubuh Shi Tian. Guru! Saat telapak tangan terbanting, pertahanan Douqi yang menempel di sekitar tubuh Shi Tian tampak setipis kertas. Mereka hancur dalam sekejap, dan angin yang menakutkan mengalir ke tubuhnya menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar. Pakaian di tubuhnya diledakkan menjadi abu sementara tubuhnya berubah menjadi bola api yang terbang mundur dengan keras. Akhirnya, dia bertabrakan dengan tanah. Mendesis, para ahli dari aliansi Yan dan sekte Singa Mendalam tiba-tiba menghirup udara dingin yang dalam. Kepala sekte dari sekte Singa Mendalam tidak dapat menerima bahkan serangan dari Xiao Yan. Tianzun ke-9, tunjukkan dirimu. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah secara acak menghabisi Shi Tian. Matanya terkunci pada kabut hitam yang jauh, dan suara samar tiba-tiba bergema di langit seperti guntur. Bab 1381 sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah tangisan dingin ini dibuat, kabut hitam yang menyebar di langit yang jauh berfluktuasi sebelum berhamburan. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, sosok itu muncul 1000 kaki dari Xiao Yan. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ini sebenarnya Anda, seorang tunawisma yang tersesat. Tanpa diduga, Anda memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini. Dalam hal ini, saya juga akan menangkap Anda dan membawa Anda kembali dengan yang lain. Mata ke-9 Tianzun menatap Xiao Yan dengan dingin sambil tertawa dingin. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiao Yan tersenyum. Jika dia bertemu dengan Tianzun ke-9 ini sebelum memasuki makam surgawi, segalanya mungkin akan sedikit merepotkan. Namun, hanya kekuatan Xiao Yan saat ini yang tidak lebih lemah darinya. Jika mereka bertukar pukulan, Xiao Yan yakin dia bisa memaksa Tianzun ke-9 untuk tetap di sini selamanya. Xiao Yan tidak pernah takut pada siapapun dalam level yang sama. Kata-kata yang sombong. Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa angkuh dengan pertumbuhan kekuatan Anda. Hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tianzun ke-9 dengan dingin berteriak. Namun, dia tidak langsung menyerang. Dia tidak bodoh.
Dia tahu bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat pesat karena dia telah melukai Shitian hanya dengan satu serangan. Oleh karena itu, dia secara alami akan sedikit berhati-hati, mengingat sifatnya yang berhati-hati. Ci! Kabut hitam di belakang Tianzun ke-9 berdesir setelah suaranya yang dingin terdengar. 3 sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9. Mata jahat mereka menyapu Xiao Yan saat mereka tertawa dengan cara yang aneh. Ini sebenarnya anak nakal ini. Ada desas-desus bahwa Hall of Souls kami telah gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Mengapa kita tidak bertindak bersama dan menangkapnya? Kami akan diberikan penghargaan besar jika kami dapat membawa bocah ini kembali. Cai Lin dan yang lainnya di dinding terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari orang-orang ini. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari keempat orang ini. Mata Xiao Yan menyapu 3 pria tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ketiganya jelas ahli dari Hall of Souls. Kekuatan mereka juga sekitar bintang 8 Douzun. Dengan demikian, mereka relatif kuat. Tampaknya ini adalah 4 ahli Douzun bintang 8 yang disebutkan dalam informasi yang diperoleh Xiao Yan. Haha, mereka yang dari aula jiwa selalu suka melakukan hal seperti itu. Sebuah tawa keras ditransmisikan dari belakang Xiao Yan ketika 3 pria tua berjubah hitam muncul. Mereka adalah 3 tetua Hu yang disewa Yao Lao. Karena barisan menakutkan yang dibawa Xiao Yan, aliansi Yan telah menstabilkan situasi. Para ahli musuh yang telah menyerang dinding telah dieliminasi. Individu yang tersisa dari sekte singa mendalam telah kehilangan banyak kekuatan mereka dari sebelumnya karena kemunculan tiba-tiba dari lusinan elit Douzuns ini. Mereka tidak berani menagih secara acak saat ini. 3 tetua Hu berhasil menemukan waktu untuk datang membantu Xiao Yan setelah menstabilkan situasi. Mereka bertiga cukup terkenal di wilayah Central Plains. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada Hall of Souls. Jadi nada mereka agak kasar. 3 tetua Hu? Tidak disangka-sangka bahwa Anda kentut tua yang menolak untuk mati juga datang. Sepertinya Anda benar-benar hidup terlalu lama. Bahkan otakmu pun tertipu. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit tenggelam ketika dia melihat 3 tetua Hu. Dia segera tertawa dingin. Dari kelihatannya, dia telah dengan jelas mendengar tentang para tetua Hu. Haha, orang lain mungkin takut dengan Hall of Souls MU, tapi kami tidak. Dunia ini sangat besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls Anda dapat mendominasinya? Kakak tertua Hu meringkuk mulutnya. Dia tidak mengindahkan ancaman dari Tianzun ke-9 ini. Kepala Pavilion Junior, orang tua yang berisik ini akan diserahkan kepadamu. Kami bertiga akan mengurus 3 lainnya. Apa yang kamu katakan? Xiao yang sedikit tersenyum dan langsung mengangguk setelah mendengar kata-kata kakak tertua Hu. 3 tetua Hu juga bintang 8 Douzuns. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Haha, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa menghabisi lawan mereka terlebih dahulu. Kakak tertua Hu tertawa keras. Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Saudara Hu kedua dan ketiga mengikuti di belakang. Setelah itu, mereka berpisah dan bergegas menyerang 2 tetua berjubah hitam lainnya. HMPH, karena kalian semua ingin menyerahkan dirimu kepada kami akan menerima tawaranmu. Ketiga tetua berjubah hitam itu terkekeh dengan nada seram ketika mereka melihat 3 saudara tua Hu bergegas mendekat. Kabut gelap keluar dari tubuh mereka saat mereka bergerak, berubah menjadi 3 bola asap hitam yang bertabrakan dengan Hu bersaudara. Segera, ketakutan fluktuasi energi tegang dengan cepat meluas. Tianzun ke-9 mengerutkan kening ketika dia melihat 6 orang terlibat dalam pertarungan dalam sekejap. Dia tidak menyangka Xiao Yan membawa begitu banyak ahli dari dataran tengah. Misi kami kali ini adalah menangkap semua anggota klan Xiao. Sepertinya kita harus berurusan dengan orang ini hari ini.
Kilatan melintas di mata Tianzun ke-9 sebelum cahaya ganas muncul di dalamnya. Dia mengepalkan tangannya tanpa kata-kata yang tidak perlu dan udara dingin yang gelap dengan cepat berkumpul. Itu akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Pada saat yang sama, kakinya melangkah melalui udara kosong dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh di depan banyak tatapan. Kecepatan yang sangat cepat. Wajah para ahli aliansi yang di dinding menjadi cemas ketika mereka melihat Tianzun ke-9 menghilang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu masih belum cukup. Xiao Yan di langit hanya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya untuk menyerang ruang kosong di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi segera muncul dari tempat angin dari telapak tangannya mencapai. Telapak tangan yang gelap dan dingin bertabrakan dengan tangan Xiao Yan. Bang! Angin yang mengandung hawa dingin yang gelap bercampur dengan panas yang kuat sebelum meletus dari titik kontak saat kedua telapak tangan berbenturan. Ruang itu sendiri terguncang sampai menjadi terdistorsi. 8 bintang Douzun, angin kencang meletus dan tubuh Tianzun ke-9 muncul, tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti air banjir. Sebuah erangan dipancarkan dari tenggorokannya saat dia dipaksa mundur lebih dari selusin langkah. Shock segera melonjak ke wajahnya. Setelah pertukaran awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Douzun. Tianzun ke-9 jelas ingat ketika dia bertemu dengan Xiao Yan setengah tahun yang lalu. Saat itu, Xiao Yan baru saja mencapai bintang ke-5. Meskipun dia merasakan bahwa aura Xiao Yan telah melonjak, dia tidak menyangka peningkatan besar ini mencapai tingkat yang menakutkan. Para ahli dari aliansi yang di dinding bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan unggul dalam bentrokan langsung dengan Tianzun ke-9. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan juga muncul di mata mereka. Dengan mampu memaksa Tianzun ke-9, yang merupakan bintang 8 Douzun, kembali, kekuatan Xiao Yan saat ini pasti telah mencapai kekuatan bintang 8 Douzun. Xiao Yan baru saja mencapai kelas Du Huang ketika dia pergi saat itu, baru beberapa tahun, namun kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Kami tidak punya pilihan selain mengaguminya. Hai Bodong dan yang lainnya saling berhadapan. Dia menghela nafas tak berdaya beberapa saat kemudian. Selama tahun-tahun ini, dia mengandalkan pil obat yang dikumpulkan oleh aliansi Yan untuk menerobos ke kelas Douzong setelah mengalami banyak kesulitan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia cukup cepat, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkannya dengan Xiao Yan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Namun kamu bahkan belum meningkat sedikit pun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat keterkejutan Tianzun ke-9. Kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak bintang 8 Douzun. Tianzun ke-9 sekarang sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan sudah mampu melibatkan Tianzun ke-9 dalam pertempuran sengit hanya dengan kekuatan bintang 5 Douzun. Sekarang, yang disebut Tianzun ke-9 ini tidak lagi menjadi ancaman sekecil apapun baginya. Berat, masih terlalu dini bagimu untuk senang. Wajah ke-9 Tianzun segera berubah sedikit hijau ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Sebuah segel dibentuk oleh tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat tangisan teredam keluar dari tenggorokannya. Udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak telapak tangan energi setinggi ribuan kaki setelah teriakan ini terdengar. Angin palem bersiul dan menyerang Xiao Yan dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan kuat ke-9 Tianzun, Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong dan bertindak seperti sedang berjalan-jalan santai. Banyak bayangan yang muncul, menyebabkan banyak telapak tangan energi besar hilang. Beberapa telapak energi besar yang tidak bisa dihindari secara paksa dihancurkan dengan jentikan pergelangan tangan Xiao Yan. Xiao Yan melangkah melalui udara kosong di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir. Dia melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke Tianzun ke-9. Terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 berwajah merah mencoba memblokir Xiao Yan, dia tidak dapat membuat Xiao Yan berhenti sejenak.
Menonton pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui kekuatan Tianzun ke-9. Bang! Api ungu coklat naik di tangan Xiao Yan dan dengan paksa menghancurkan telapak energi besar yang mendekati tubuhnya sebelum langkah kakinya akhirnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tianzun ke-9, yang ekspresinya sedikit pucat. Senyum tipis muncul. Mereka berdua 8 bintang Douzuns, tapi kekuatan Xiao Yan telah melampaui dia berkali-kali. Menambahkan kain kaisar serangga kuno dan armor kuno naga Phoenix, serangan Tianzun ke-9 tidak lagi dapat melukainya. Pertempuran ini, yang berada pada level yang sama sekali berbeda, tidak memiliki arti dari awal. Dia tidak hanya di bintang ke-8. Dia berada di puncak bintang ke-8. Orang ini meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tidak bisa lagi menandinginya. Terlepas dari betapa jeleknya ekspresi Tianzun ke-9 ketika dia melihat Xiao Yan menghancurkan serangannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Xiao Yan. Dia dengan tegas mengatupkan giginya dan menginjakkan kaki di udara kosong, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mundur. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu harus pergi? Xiao Yan menyeringai setelah melihat Tianzun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiao Yan perlahan menghilang, dan dia sudah berada di belakang Tianzun ke-9 saat dia muncul. Tangan kanannya dengan lembut menampar udara kosong, dan sekelompok cahaya hitam dengan cepat menyebar sambil disertai dengan aura penghancur yang samar. Ekspresi Tianzun ke-9 tiba-tiba menjadi pucat saat dia merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, melepaskan skill Do kelas Tian seperti Great Heaven Creation Palm seperti sabit Dewa Kematian untuk Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tiba-tiba menundukkan kepalanya sementara hatinya ditutupi dengan aura kematian. Dia melihat ke tanah di bawah dan suaranya berteriak dengan tajam. Kakak keempat, selamatkan aku.